Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Bang Erik dalam pembahasan mental matematika Bang Erik. Kali ini kita akan membahas suatu hal penting di dalam matematika, yaitu cara menghafal perkalian. Oke. Nah, di sini Bang Erik akan memberikan suatu tips dan trik biar mudah dan cepat menghafal perkalian, ya, metode Bang Erik. Ya. Jadi dengan metode ini mudah-mudahan Anda bisa menghafal perkalian satu hari setelah perkalian 1 sampai 10, insya Allah bisa, ya. Bagaimana caranya? Nah, ini begini caranya. Umumnya kalau kita menghafal perkalian kan kita seperti ini nih, ya. Kita punya perkalian 1 kali 1 1, 2 kali 1 2 gitu, atau sama dengan 2 gitu ya. 3 kali 1 sama dengan 3, sampai ini kita akhirnya 10 kali 10 sama dengan 100 gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda punya memori yang bagus, ini bagus sekali, karena cara menghafal ini adalah perkalian dengan, kalau Abang katakan itu memori independen gitu ya. Jadi kalau misalnya 8 kali 3 24, dia tidak mengaitkan dengan angka sebelumnya gitu ya, atau angka sesudahnya, ini independen. Kalau itu bisa dilakukan, menurut Abang baik sekali. Tetapi kalau misalnya untuk angka awal, ini ada metode yang mudah ya, Bang Erik ya. Pertama itu adalah Anda menghafalkan dulu urutan angka kelipatan. Jadi kalau misalnya kita mulai, misalnya kelipatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Kemudian kalau coba yang 1 paling mudah ya, mudah. Sekarang kita ambil, misalnya kita ambil dalam hal ini kelipatan 3 misalnya ya, kita ambil dalam kelipatan 3 ya. Berarti kita akan mulai dari 3. Jadi anaknya disuruh ngafal dulu nih urutan angkanya. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Ya. Itu urutan angka itu, lipatan angka itu dihafalkan di perkalian 3. Jadi, ayo hafalkan dulu ya. Kelipatan 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Nah, kalau misalnya sambil menghafal ini boleh ngeliat kertas gitu ya, catatan, boleh menghafal, diurutin nih. Jadi kalau sudah menyebutkan 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Oke, coba sekarang tutup matanya ya. 3, ini akan tutup matanya, sebutin angka nih kelipatannya nih. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Lebih cepat gitu ya. Lebih cepat, jadi 3, 6, 9, 12, 18, 21, 24, 27, 30 gitu ya. Mungkin kalau kita mengencourage supaya memorinya itu lancar gitu ya, kita bilang lebih cepat lagi gitu ya. Lebih cepat lagi. Jadi 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 seperti itu. Nah, kalau dia sudah hafal urutannya, barulah menggunakan tangan. Ya. Jadi tangannya baru dipakai. Tangannya, saya kata dalam hal ini ada, misalnya tangannya terbuka gitu ya. Jadi 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 seperti itu ya. Ulangi lagi gitu ya sampai dia lancar. Kalau ini 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Ulangi lagi seperti itu ya sampai dia lancar. Beberapa anak mungkin menghitung dengan cara membuka. Ya, misalnya tadi ya, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Tapi ada juga anak yang ngitung itu ketutup ya. Jadi 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Itu boleh. Bebas-bebas saja ya. Itu tergantung style anaknya ya. Jadi kalau dari prakteknya Bang Erik itu ada 2 tipikal anak seperti itu dalam menghitung. Jadi ada yang terbuka, ada juga yang ditutup ya. Itu oke. Karena dalam ini Bang Erik lebih senang katanya misalnya terbuka gitu ya. Dalam ini misalnya. Jadi 3, 6, 9, 12, 15, 16, 21, 24, 27, 30. Seperti itu. Nah, setelah anak hafal gitu ya. Setelah anak hafal, maka siswa atau Ananda diminta mengerjakan perkalian level 8 ya. Perkalian level 8 yang bukunya sudah disiapkan gitu ya, dituin gitu ya. Tadi kan itu level tadi untuk perkalian 3 tuh. Di sini di level 8 ini perkalian 1, perkalian 2 gitu ya.
Ini sudah ada referensi pertama, sudah ada referensi selanjutnya ditulis di sini untuk menghafal 6 kali 3 ini 6 kali 3 ini 6 kali 3 11 gitu ya, 7 kali dari atas tentunya 9 6 27, kemudian 18 21 9 6 18 12 3 dan seterusnya ya, ngulang gitu ya. Nah kalau misalnya Anda baru pertama kali menghafal, tentu kan akan lama ya, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya dia lupa misalnya 4 kali 3 ya, dan ini misalnya 4 kali 3 dia lupa, Anda lupa misalnya 4 kali 3 ya, ya nggak apa-apa, diulang lagi. Berarti 3 6 9 12 ya, baru 12 ya. 8 kali 3 Anda lupa gitu ya, apa-apa, ulangi lagi. Tapi kalau bisa lebih cepat, dengan begitu dia akan ketemu angkanya gitu ya. 3 6 9 12 15 18 21 24 ya, posisi demikian. Nah, ayah Bunda dalam mengajar anak ini seperti ini menghafal urutan angka tadi yang Bang Erik sampaikan, itu memudahkan supaya tidak muncul angka-angka liar ya. Angka liar itu misalnya begini, di dalam perkalian, katakanlah perkalian kita ambil misalnya perkalian 8 lah gitu ya, 8 ya. Perkalian 8 ini angka yang keluar itu kok perkalian dan perkalian misalnya 40 gitu ya, 40 48. Jadi dalam perkalian itu nggak akan keluar angka 41 43 ya, 44 46 47, itu nggak akan keluar angkanya, nggak ada gitu ya. Dengan mengurut angka itu, angka-angka yang tadi sifatnya katakan kita sebut dengan angka yang tidak ditemukan kelipatan dalam perkalian 1 sampai 10, itu nggak akan muncul di dalam memori anak gitu ya. Demikian pula misalnya kata 50 itu hanya ada angka 50 tentu ada 5 kali 10 gitu ya. Kemudian 54 gitu kan, 54 56 ya. Setelah 56 nggak ada angka lagi, karena sebenarnya yang 51 nggak ada, 52 nggak ada, 53 nggak ada, 54 ada, 6 kali 9 ada ya, 55 juga nggak ada ya, 56 ada, 7 kali 8 gitu ya, 57 tidak ada, 58 tidak ada, 59 tidak ada. Jadi memori angka itu yang tadi Abang bilang itu hanya beberapa angka yang merupakan kelipatan perkalian, itu tidak akan ada spekulasi. Jadi kalau angkanya berurut gitu ya. Jadi menghafalkan kalian itu tadi ada yang independen, tapi juga bisa kita berurut berantai, blockchain lah, seperti chain gitu ya, seperti chain jadi rantai. Jadi kita menghafal rantai kelipatan ya. Jadi kalau misalnya 3 ya tadi, berarti 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 itu. Perkalian lain juga sama, 4 ya. Kalau misalnya kita ambil bisa 7 lah ya. Dalam ini 7 ya. 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 ya. Ini dihafal, dicepatkan ya. Pertama tentu dalam ini biarkan anak-anak lihat tulisan dulu ya, contekan, kita dihafal, kemudian suruh tutup matanya, mengulangi angka itu, urutan tersebut. Setelah dia bisa lancar, lebih cepat lagi gitu ya, misalnya seperti itu tweetnya. Setelah dia yakin, lalu gunakan tangan ya, gunakan tangan tadi misalnya 7 nih, 7 14 21 28 35 42 49 56 kemudian 63 70. Nah ini diulang sehingga ketika nanti anak-anak kita ketemu angka misalnya perkalian, karena dalam hal ini 6 kali 7 gitu ya, 6 kali 7 berapa ya? 7, jadi 6 kali 7 ya bisa dari 7 dan ini 7 14 21 28 35 42 6 kali 7 42, ketemu nih angkanya. Jadi ini untuk membantu, untuk angka ini untuk membantu istilahnya perkalian salah satu angkanya dipegang dengan jari seperti itu. Kita Abang sudah praktekkan dan menurut Abang itu jauh lebih mudah ya, dan satu hari buku level 8 itu bisa dikerjakan oleh siswa kita. Kemudian dengan ini buat siswa-siswa yang belum hafal perkalian, mungkin nanti Bapak Ibu guru bisa bikin math camp khusus kepada siswa tersebut menghafal perkalian. Cukup satu hari, insya Allah buku level 8 untuk sebagai wadah untuk melatih perkalian bisa selesai dalam waktu satu hari. Dan itu sudah pernah
Abang terapkan dan insya Allah berhasil. Mudah-mudahan nanti Ananda yang perkaliannya masih belum lancar, Bapak Ibu guru bisa menggunakan metode ini atau mungkin bersama-sama menggunakan Medcamp ya, adakan Medcamp gitu ya. Seperti itu sehingga siswa bersama-sama menghafal dengan metode itu, dan mudah-mudahan itu metode jauh lebih mudah dan jauh lebih efektif. Demikian dari Bang Erik, selamat belajar. Jangan lupa ya, lancar kaji karena diulang ya. Jadi orang tuh menghafal karena ngulang-ulang gitu ya. Sering diulang, maka memori kita akan sering memanggil dan insya Allah itu menjadi mudah. Sekarang langkah awal tentu menghafal dengan blok ya, urutan atau rantai seperti itu. Tapi nanti dengan waktu berjalan abang yakin itu secara waktu, maka penghafalan perkalian akan bersifat independen gitu ya. Misalnya 7 kali 6 nggak perlu diurut lagi, otomatis sudah hafal 7 kali 6 yang 45 seperti itu, tanpa perlu ngurut angka atau merefer angka yang lainnya. Demikian dari Bang Erik. Dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.